Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baca ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Orcik Enjing masih dengan saya Supesar Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali 2 jam ke depan ya, masih kita akan melanjutkan bahasan yang tertunda berkenaan dengan ahkamun nisa atau fiqhul mar'ah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 58 dan 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busira ahaduhum bil unsa dalla wajhu muswaddan wa huwa kadhimun yatawara minal qaumin su'in mabusira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturabi ala sa'a ma yahkumun. Begitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busira ahaduhum bil unsa, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, dola wajhuhu muswaddan, hitamlah atau merah padamlah mukanya, wa huwa kadhimun, dan dia sangat marah, yatawara minal qaumi min su'in, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, mabus sirobihi, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, ayum sikuhu ala hunin, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, am yadussuhu fiturabi, atau mereka akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Bacaan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menceritakan bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah terdahulu gitu kan. Perlakuan mereka terhadap kaum perempuan yang sangat-sangat buruk begitu kan. Dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh jahiliyah ketika mereka mendapati berita kelahiran seorang anak perempuan, mereka merasa dipermalukan, merasa dihinakan ya dengan memiliki anak perempuan begitu kan. Sehingga disebutkan dolla wajhuhu muswaddan wa huwa kadimun, mukanya sangat merah dan dia sangat marah. Artinya ketidakridhaan, ketidakrelaan mereka orang-orang jahiliyah terdahulu mendapatkan atau memiliki keturunan kaum perempuan begitu Kang ya. Sehingga apa yang mereka lakukan, ya tawaro minal qaumi min su'in, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena malu atas kelahiran anak perempuannya begitu kan. Mabus sirobihi mayumsiku ala hunin, ya apakah mereka akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, am yadussuhu fiturabi, atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup. Ya itulah sikap yang dilakukan atau perilaku yang ada pada mereka zaman jahiliyah. Dan dengan ayat ini Allah menceritakan bahwa sikap-sikap mereka terhadap kaum perempuan itu sangat-sangat dipandang salah begitu kan. Dan dengan ayat ini Allah ingin membebaskan mereka, kaum perempuan, dari keterjepitan dan duka cita keluarganya atas kelahirannya. Inilah mengapa Islam mengatur serangkaian aturan-aturan terkait dengan ahkam an-nisa atau fiqhul mar'ah ya. Bukan untuk mengekang mereka, justru melepaskan dari kegelapan jahiliyah pada saat itu untuk menjadi kedudukannya mulia, terhormat ya, menjadi makhluk Allah ya, secara keumum ya, dan secara pribadi sebagai personal ya, dalam statusnya atau jenis kelaminnya sebagai perempuan. Maka tidak dibenarkan sikap-sikap seperti itu. Apa yang mereka lakukan, terkadang mereka ketika mendapatkan anak perempuan tidak sungkan-sungkan. Mereka mengucilkannya, atau paling tidak, atau lebih jauhnya mereka mengubur hidup-hidup kaum perempuan. Nah ini di sini kita bisa lihat bagaimana
pembebasan Islam lah katakan, syariat Islam terhadap kaum perempuan dari kegelapan jahiliyah yang benar-benar menghinakan mereka begitu kan. Nah Islam datang bukan untuk itu, tetapi untuk mengangkat harkat martabat perempuan begitu kan, sehingga mereka mendapati posisinya yang sama ya dengan laki-laki dalam satu hal, dan kadang-kadang memang berbeda tetapi punya porsinya tersendiri masing-masing. Kalau dalam ayat lain disebutkan wa idal mau'udatu su'ilat, apabila bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup bi ayyidan bin kutirat ya, karena dosa apakah dia dibunuh begitu Kang ya. Ini kan pertanyaan Allah nanti terhadap mereka orang-orang jahiliyah yang mereka merasa hina dan akhirnya mengubur ya, kaum perempuan, anak-anak perempuan hidup-hidup begitu kan. Nanti ditanya ya bi aidan bin kutilat ya, dosa naon atuh sehingga kalian mengambil satu sikap buruk sampai membunuh atau mengubur hidup anak-anak perempuan atau bayi-bayi perempuan. Nah ini sekali lagi untuk memberikan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki persamaan dan tidak ada pendiskreditan gitu kan, pendiskriminasian terhadap mereka kaum perempuan. Kalau sekarang ada aturan, tentu saja aturan itu untuk memuliakan mereka. Jangan merasa dikekang, jangan merasa Islam itu pandang bulu, tidak sama, tidak memperlakukan sama, tidak adil dengan kaum perempuan. Kan ini sering sebagian yang menggadang-gadangkan bab itu gitu kan ya. Bahwa Islam sesungguhnya hari ini dengan aturannya adalah apa? Mendiskreditkan atau mendiskriminasi kaum perempuan gitu, subordinat kaumnya lah, laki-laki gitulah. Mereka yang muncul. Nah, justru dengan keadaan Islam ingin memuliakan mereka. Gitu Kang ya. Jadi sekali lagi wa idza busir ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhimun yatawara minal qaumin su'in. Wah ini bisa dilihat saja ya, surat An-Nahl ayat 58 59, kemudian dilihat juga surat At-Takwir ayat 8 dan 9 bagaimana sikap-sikap mereka. Nah, saking mereka tidak senangnya terhadap kaum perempuan justru kan. Tidak senang mereka, orang-orang jahiliyah dulu tidak senang mereka terhadap kaum perempuan, bahwa mereka dihinakan, mereka merasa rendah ya, sehingga berani bersikap seperti itu. Itu juga pernah dilakukan ya oleh Umar bin Khattab, membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Kemudian juga orang yang pertama kali melakukan itu adalah siapa? Qais bin Asim At-Tamimi. Ya, dia melakukan itu ketika dia punya anak perempuan, merasa malu, merasa ini, maka dia nggak tanggung pada saat itu. Dia menyembunyikan anaknya ya dari kelahirannya itu, kemudian dia sembunyikan juga untuk dikuburkannya hidup seolah-olah Qais bin Asim At-Tamimi nggak pernah punya anak cewek begitu kan. Nah itulah yang dilakukan oleh Qais bin Asim At-Tamimi, sehingga mereka melakukan itu semua, mengikuti akhirnya maka pola-pola Qais bin Asim At-Tamimi ini, karena merasa dihinakan ya. Termasuk Umar bin Khattab ya, dalam sebagian keterangan ya, ketika beliau sholat itu, kalau kita menoleh ke sebelah kanan ya, dia menangis tersenyum. Ketika menoleh ke sebelah kiri dia menangis ya, tersenyum menangisnya karena memang sadar diri gitu kan ya, akan kesalahannya. Juga kadang dia menangis karena dia teringat dengan anak kecil ya, anaknya yang kecil gitu ya, perempuan dia bunuh, dikubur hidup-hidup begitu kan. Karena mereka merasa malu, karena mereka merasa hina ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran juga di sini ya. Jangan sampai ya, ketika Allah menetapkan ya, ibu-ibu atau bapak-bapak lah kan, menginginkan anak laki-laki ekor runyung perempuan, aing mah dibanding lagi perempuan, kada bisa pola-pola siga kieu gitu kan. Padahal terima saja apa yang Allah menjadi ketetapan Allah ya terhadap pemberian itu. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Urang sih aing ngadoa mah yang laki ekor runyung tak wae dasar. Atau sebaliknya ya. Nah, pola-pola ya, ketidakmenerimaan terhadap seperti itu ya juga harus dijaga begitu kan. Qadarullah itu mah ya terjadi.
Nah ini hal yang tidak terasa yang memang keseharian itu. Nah kebencian mereka orang-orang jahiliyah terhadap kaum perempuan bukan hanya dengan sikap mereka saja kan, keburukan mereka itu. Dia tidak tanggung ya, ketidaksukaan mereka terhadap kaum perempuan, apa yang dia lakukan mereka lakukan. Bahkan mereka akhirnya menyekutukan Allah, menjadikan malaikat itu anggapan bahwa mereka menjadikan anggapan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ente kagok dibebaskeun sakalian lah gitu. Kagok doraka mana gitu. Sehingga di ayat sebelumnya kan disebutkan wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu walahum mayastahun. Dan mereka mensifatkan bagi Allah itu anak perempuan. Kata Allah, subhanahu, maha suci Allah, walahu mayastahun, sedang untuk mereka sendiri mereka menetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki. Nah ini menjadi sebuah sebuah sikap buruk mereka gitu kan. Mereka tidak hanya membenci kepada kaum perempuan saja, mereka juga akhirnya menisbahkan kebencian itu kepada Allah dengan menyatakan annal malaikat banatullah, bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah ya. Bahkan yang paling ironisnya ada beberapa hal yang mereka lakukan itu. Di samping mereka menisbahkan anak-anak perempuan kepada Allah, ada juga sebagian kalangan mereka yang mereka itu bukan membunuh anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Itu karena memang mereka takut kelaparan gitu kan. Takut kekurangan. Itu kan di dalam ayat sebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlakin, dengan sebab imlak, takut takut fakir, takut kekurangan begitu kan ya. Nah nunarjukuhum ya, itu kan anggapan mereka pada saat itu ya. Udah saja kalau ada anak perempuan kan mahina jeung nama-nama biaya di kieu mah. Kira-kira seperti itulah ya. Kurabkeun we cenah nu kieu mah. Aduh, nauzubillahi min dzalik ya. Pernah Allah bantah tuh. Nah, nunarjukuhum ya. Kami memberikan rezeki terhadap mereka wa iyyakum, dan juga kepada kalian. In qatalahum, dan jika kamu membunuh mereka kana khit'an kabira, sungguh itu adalah dosa yang besar. Juga di dalam surat Al-An'am pun disebutkan hampir sama, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahu. Ini jangan sampai terjadi pada diri seorang muslim, sikap-sikap itu. Jadi mereka bukan hanya merasa hina ya dengan kaum perempuan, tetapi mereka merasa dibebani. Dengan punya anak perempuan, kebiayaannya beda cenah. Tacan yang ngaglowingkeun, tacan yang beda dengan laki-laki. Oleh sebab itu mereka kaum perempuan pada saat itu zaman jahiliyah kan, mereka itu tidak bisa, karena mereka juga dipandang tidak bisa berperang, karena mereka itu dipandang tidak bisa mewarisi gitu kan ya. Ya tidak bisa tidak bisa produktif lah kata kita. Ya udahlah gitu kan. Kata mah aya kitu begitu kan ya. Ya sudah saja. Mereka akhirnya membunuh, mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan karena dua hal tadi ya. Di antara alasan-alasannya. Nah, nauzubillahi min dzalik, hal itu terjadi ya. Dengan datangnya Islam, tentu saja Allah ingin membebaskan tuh perlakuan seperti itu. Dan ini pernah juga dilakukan oleh siapa ya? Oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Dulu pernah dia melakukan itu. Tapi setelah dia masuk Islam, apa yang terjadi? Yaqulu lirajul, dia berkata kepada seorang yang melakukan itu apa? Ida arada ayaktulabnatahu la taqtulha ana akfikaha. Janganlah kalian membunuh anak-anak perempuan kalian. Ana akfikaha, biar akulah yang akan mencukupi kebutuhan dia. Itu dia pernah melakukan itu. Ya. Karena nurutan siapa? Qais bin Asim. Nah itu jajadukna yang pertama kali itu. Pelaporna. Kalau diikuti tuh oleh semuanya. Wahnya oge sana. Si Qais bin Asim dia udah cerdas oge mikirnya. Tetapi itu kan ternyata salah. Kemudian kata siapa ya? Kata Zaid bin Amr bin Nufail juga sama. Sampaikan. Ya, maka aku akan ambil tuh anakmu itu. Fa idza tarta'at. Ya, jika ini sudah besar,
Qala li abiha. Ia akan berkata ke bapaknya, in syi'ta dafa'tu. Kalau kamu mau, aku serahkan tuh anak muda gede nanti. Kalau aku udah mencukupi, ya, membiayai, silakan kalau mau dibawa saja. Ya. Gitu. Kalau mau dibawa, silakan. Saya akan penuhi kebutuhan itu. Wah, hebatnya kayaknya. Ya, seorang pertaubatan dari Zaid bin Amr bin Nufail pada saat itu kan, akhirnya dia melakukan berani untuk memberikan apa ya? Memberanikan diri untuk melakukan terobosan itu. Jaminannya gitu. Karena zaman jahiliyah emang nggak ada yang berani kayak gitu setelah masuk Islam. Dia biarin aja. Dia nggak berani untuk membiayai. Terus kemudian jika kamu tidak mau mengambilnya, ya udah, aku akan bawa lagi dan aku akan urus itu anak perempuan. Nah ini apa ya? Dengan hadirnya Islam sekali lagi, bukan untuk menghinakan kaum perempuan, bukan untuk mendiskreditkan kaum perempuan dengan syariatnya, ya kan gitunya. Kadang-kadang mohon maaf ya, dengan segala hormat, kadang-kadang kita diberikan ketentuan pakai kerudung seolah-olah cara parah nasi kemajuan Islam tuh, ya terkesan ya itu adalah mengekang. Padahal tidak. Dengan banyaknya aturan, serangkaian aturan yang Allah tetapkan melalui syariatnya, itu untuk menyelamatkan mereka kaum perempuan. Dulu kaum perempuan nggak dapat waris, ya. Setelah Islam datang, mereka kasih. Kalau mereka dulu tidak, karena memang tidak punya pewaris. Kemudian dulu itu mereka kaum perempuan sangat dihinakan ketika mereka sedang menstruasi ya. Setelah datang Islam, mereka juga ditempatkan, ya, perannya, statusnya gitu kan, tidak dihinakan. Juga Allah berikan ketetapan hukumnya kan gitu. Mengapa awal-awalnya akhirnya banyak aturan ya tentang ahkamun nisa, atau katakan nafikul mar'ah yang secara khusus bagi kaum perempuan, karena sekali lagi Allah ingin mengangkat derajat mereka kaum perempuan gitu kan ya. Kalaupun ayat-ayat rada peres kaum perempuan, nah itu tuh juga sebetulnya ya untuk mengarahkan mereka lebih baik di hadapan Allah, dan juga memiliki persamaan tersendiri ya dengan kesejajaran dengan kaum laki-laki, selama itu diatur ya, selama tidak ada pembedaan dengan kaum laki-laki. Itu keadaan untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan. Iya, alhamdulillah, baik. Ustaz hatur nuhun. Dan Baraya Cakra juga silakan untuk yang mau bergabung bersama kami. Kita mulai kembali. Insyaallah di pertemuan hari Senin sampai dengan Rabunya, Baraya Cakra seperti biasa Cahya Kolbu bersama Al-Ustaz Yusuf Faisal Ali kembali membahas terkait tentang bab ini ya Ustaz ya, kewanitaan lagi ya Ustaz ya, terkait tentang ahkamun nisa berkenaan dengan Quran surat An-Nahl ayat 58 dan juga 59 Baraya Cakra. Baik, untuk yang mau bergabung silakan bisa pergunakan nomor radio Cakra di 0811240905 untuk SMS dan WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Iya Baraya Cakra, ternyata tuh ya, bersyukur sekali kita ya Ustadz ya, ketika Islam hadir, ketika Islam datang ke tengah-tengah kita, baik laki-laki ataupun juga perempuan gitu ya Ustadz ya. Itu alangkah memuliakannya serangkaian aturan tersebut untuk kita dapat penuhi dengan baik gitu ya Ustadz ya. Karena ketika pun kita menyikapi ilmu-ilmu yang ada dalam Islam itu sendiri, sebetulnya ibarat sebuah sumber mata air gitu ya Ustadz ya, yang dimana kita harus berusaha merendahkan diri gitu Ustadz terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, karena ya air kan hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah ya Ustadz ya. Sehingga tentunya kita bisa mengikutinya dengan baik. Silakan lanjutannya Ustadz. Ya, barang yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja serangkaian aturan itu tentu saja diterima kan? Iya Ustadz. Yang pada intinya adalah buat kebaikan. Bagi siapa? Bagi manusia, untuk menyelaraskan fitrahnya dulu begitu kan. Ketika kita sebelum lahir ke alam dunia dan roh belum ditiupkan ke dalam ya janin ya. Kan Allah sampaikan alastu bi rabbikum bala sahidna kan begitu. Agar manusia tetap dalam keadaan fitrahnya, itu awal. Ya, awal bagaimana Allah menetapkan semua aturan, serangkaian aturan itu. Awalnya untuk menindaklanjuti fitrah dari manusia sejak lahir, ketika lahir dan katakan dalam rahim. Setelah mereka ditanya alastu bi rabbikum bala sahidna, ya kami bersaksi bahwa Allah itu Rabb kami. Nah, maka ketika mereka lahir, maka di situ tidak hanya sekedar untuk
melakukan perjanjian semata, tetap di follow up loh, selagi namanya ditindak lanjut begitu ya. Janji-janji itu dengan cara apa? Ya Allah tetapkan juga aturannya agar dari awalnya fitrah, ketika lahir tetap dalam keadaan fitrahnya itu, ya, istiqomah dalam keadaan, dan kembali pun kepada Allah dalam keadaan fitrah. Begitulah serangkaian aturan. Termasuk juga bukan hanya masalah-masalah pribadi yang Allah atur, ya, masalah hal-hal yang terkecil pun Allah atur itu untuk kebaikan manusia. Ya. Di mana ya kalau kita membandingkan ya, yang terlengkap itu adalah, mohon maaf ya, ya boleh lah saya mengklaim ada orang Islam ya, yang terlengkap itu hukum Islam. Tapi memang betul, seperti itu. Memang betul sih. Semua diatur. Ya. Terutama ada khusus ya. Kalau kita bagaimana Al-Qur'an, hadis Nabi ya, memberikan panduan khusus bagi mereka kaum perempuan. Untuk apa? Membuktikan bahwa ini loh yang akan membedakan dengan orang jahiliyah terdahulu lah, saudaranya gitu. Kalau kamu dari jahiliyah dihinakan, sekarang tidak. Tinggal sekarang kamu nggak mengikutin gitulah serangkaian aturan yang Allah tetapkan dalam berbagai hal. Ya, tidak hanya ya kan ahli Islam mengatur nanti bab perem nepikeun ka perem deui, nepikeun dugikeun ka bab keceprakan dina air oge. Dibahas. Itu kan aturannya sangat luas ya. Maka oleh sebab itu bagaimana kita mempersiapkan diri lah ya sebagai seorang, katakanlah orang mukmin, mukminat ya, dengan banyaknya penjelasan dalam Al-Qur'an ya, sebut-sebut innal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Ini Allah ingin mempersamakan kedudukan mereka, statusnya di hadapan Allah sebagai makhluk secara personal, sebagai makhluk sosial, dan secara pribadi. Itulah siapapun ya, perempuan itu atau laki-laki itu. Nah, nu bade kulit hidung, kulit bodas itu nya. Ngecakeut trek nu naon lah kasar namanya. Kulit apapun, jenis apapun, ya, semua dipandang sama. Maka Nabi pernah sampaikan bahwa Islam itu la Arabin wala ajamiyin ya. Islam itu bukan hanya buat orang Arab, bukan juga buat orang non Arab, tapi bagi semua makhluk yang mereka siap untuk menerima hukum aturan Islam atau syariat Islam. Itulah iya jangkauan Islam untuk apa ya, bukan hanya memberikan, mencerahkan kehidupan, tapi juga menjadikan mereka itu ideal. Mereka itu betul-betul memiliki penghargaan, apresiasi, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Maka itulah bagaimana serangkaian itu kita terima begitu kan ya. Dan tidak hanya saja melulu persoalan lahir ya, tetapi juga masalah batinnya pun Allah atur gitu kan. Seharusnya seperti apa kan dulu juga kita udah pernah bahas ya kan. Hal-hal yang terkait dengan bagaimana sikap dan perilakunya orang-orang yang sudah tercerahkan dengan Islam lah gitu ya. Bisa setingkat Ummu Sulaim, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsin kan gitu. Ya orang atau perempuan-perempuan pada zaman Nabi yang memang kapasitas ilmunya akhirnya mendapatkan apresiasi dan penghargaan di kaumnya sendiri, di hadapan kaumnya, dan juga jelas dalam di hadapan Allah ya. Mereka-mereka itu dan tertanggung-tanggung kan. Di Al-Azhar naganya imannya juga tidak bermasalah, ibadahnya juga emang lurus, pengabdiannya juga memang tidak tanggung. Akhirnya mereka mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Abid dan abidah ya. Hamba laki-laki dan hamba perempuan ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Baraya Cakra. Namun sementara kita jeda dulu sejenak Ustaz sebelum dilanjutkan kembali Baraya Cakra. Tentunya dengan pembahasan berikutnya Ustaz, ini kita mulai lebih kerucutkan kembali Ustaz terkait tentang pembahasan Quran surat An-Nahl ayat 58 dan juga 59. Terkait tentang alangkah bersyukurnya kita menjadi muslimah ya, untuk para wanita muslim gitu kan Baraya Cakra, ketika Islam itu datang, dan sampai sejauh mana juga semestinya kita itu baik laki-laki ataupun perempuan dalam keislaman itu mensyukurinya Ustaz. Ya, tetap di Cahaya Kolbu masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra.
Iya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali Barai Cakra masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Terima kasih Barai Cakra yang masih bergabung. Mangga silakan dilanjutkan kembali juga Barai Cakra untuk yang mungkin pagi hari ini Ustadz baru pulang dari masjid juga Wilujeng Enjing ya, ataupun betul. Untuk Barai Cakra yang mungkin pagi hari ini mendengarkan Cahaya Kolbunya sambil ada di ini Ustadz daerah kekuasaan alias dapur Ustadz. Wilujeng Enjing oke termasuk Barai Cakra ya Pak Haji no ya di pasar oke Wilujeng Enjing ya. Selamat mendengarkan kembali Cahaya Kolbu masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali dan juga mangga Barai Cakra untuk yang mau bergabung bersama kami lewat telepon sok ibu-ibu mangga pilih aya pertarosan ayeuna waktosnanya magi sejam ke depan sampai jam 6 Ustadz. Ini kita kasih kesempatan juga Barai Cakra untuk yang mau bertanya, boleh di luar tema juga Ustadz ya. Bebas. Bebas. Karena kemarin ya banyak sekali pertanyaan Ustadz yang kiranya istilahnya pengen diangkat cenah tuh ku Ustadz Yusuf teh Kang Ardian. Mangga sok ayeuna waktosna tos aya di payunan urang Ustadz Yusuf nanya Barai Cakra. Boleh pergunakan 2035955 dan juga 2042396 ya. Jangan malu Barai Cakra untuk bertanya karena memang ya Ustadz ya obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya itu sendiri gitu ya Ustadz ya. Baik dan juga Barai Cakra untuk pembahasan mah kita masih tetap ini membahas tentang Quran Surat An-Nahl ayat 58 dan juga 59. Dengan kembali kita ke pembahasan bahwasanya alangkah kita itu harus memang betul-betul bersyukur ya Ustadz ya. Mensyukuri bahwasanya kita itu menjadi seorang muslim dan juga bagaimana seharusnya kita menindaklanjuti rasa syukur tersebut. Silakan Ustaz. Iya. Barai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan posisi kita atau katakanlah status kita sebagai seorang muslim tentu saja bukan hanya sebagai pengakuan ya Kang. Tetapi juga memang betul harus terbentuk rasa syukur. Alhamdulillah bahwa kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam ya dan masih mau beribadah ya. Sekalipun memang harus ada perbaikan-perbaikan, pastilah ya kan. Peningkatan. Tentu saja tidak setiap orang itu langsung ujug-ujug ya soleh gitu langsung. Sholatnya langsung benar ya, ibadah-ibadah yang lain langsung benar enggak. Tentu saja nih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW 23 tahun ya. Setelah diangkat menjadi Rasul sampai meninggal dunia, beliau mencoba terus ya. Berdakwah mengajak kepada orang-orang ya, baik laki-laki maupun perempuan, memposisikan mereka dengan statusnya, dengan perannya. Itu Allah Subhanahu wa taala itulah yang perlu kita syukuri dan itulah sebagai nikmat petunjuk kepada kita. Betul. Nah, sebab itu maka kita sebagai seorang muslim katakanlah hari ini kan mudah-mudahan juga menjadi bekal bagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena keberagaman kita ini akan dibawa langsung nanti ya dan menjadi bekal dan menjadi tabungan nanti di yaumil akhir ya siapapun kita hari ini beribadah harus menjadi bekal jangan sampai kita mempersiapkan bekal ternyata bekalnya tidak terbawa ini sangat rugi ya kan ya ironis sekali ya. Dan oleh sebab itu maka bersyukur betul kan bagaimana dengan Islam itu sebagai sebuah nikmat bagi kita dan dijadikan sebagai kenikmatan bagi kita kan ya. Nikmatnya is oke. Sekarang kita menjadi kenikmatan bagaimana berislam dengan benar menikmatinya itu sendiri. Oke, siap. Baik Barai Cakra, kita ke telepon, silakan masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz dari Maros. Sarang saha Bapak. Salat jenazahnya. Sakedap sarang saha. Sarang Pawanti Mekarwangi. Mekarwangi, alhamdulillah. Mangga dilajeng Pak. Dina takbir anu pertama ngawas Al-Fatihah nganggo ieu nanti surat. Naon namina teh? Iftitah. Iftitah teh. Iya. Terus dina takbir anu kaduana dina waktu ngawas shalawat nah posisi tangan teh nuju di sidakap atau nuju di bawah dada gitu teh sareng anu takbir anu salajengna gitu. Dina doa teh nuju sidakap atau nuju pandangan dina ieu dada gitu. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pisah nih Pak Tarusan. Wah, bagus Ustaz, betul. Atur nuhun Bapak. Jadi ngemutan di urang bob jenazah ke punggur. Iya. Atas dibahas tapi sawios.
Ya, barang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul terkait dengan kaifiyah salat jenazah ya. Ini kita urai sedikit ya, kembali lagi. Ada 4 kali takbir. Ya, salat jenazah itu 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud, komo tak aya tahiyat dia. Tidak. Tapi utang disebutkan setengah rakaat. Udah taya ruku taya sujud sanes. Jadi 4 kali takbir semuanya. Setelah takbir pertama, ya kalau kita melihat di dalam beberapa hadis ya, memang secara tegas disebutkan dari hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW setelah takbir pertama itu membaca Fatihah dan surat. Itu disebutkan. Kenapa tidak disebutkan doa iftitahnya? Karena dengan tidak disebutkan itu sudah mafhum semuanya. Bahwa itu dibaca, kalaupun mau dibaca, kalaupun tidak jadi persoalan. Bukan hanya dalam sholat jenazah saja, di dalam sholat lain pun sebetulnya untuk doa iftitah itu sifatnya sunnah muakkadah. Kalau mau dibaca berarti sudah memaksimalkan sunnah Nabi. Kalaupun tidak menjadi dosa. Tapi mendingannya orang maksimalkan itu kan sakedik ya. Daripada lebar lawan bahasa orang mah ya. Menjadikan sebagai bagian dari kesempurnaan. Jadi dibaca tuh doa iftitah. Asna abdi mah moal we bade langsung tos takbiratul ihram teh bade Fatihah, bade surat mangga dilajang we eta mah gitu. Abdi bade banggo doa iftitah we. Nah, berarti sudah memaksimalkan atau katakanlah menyempurnakan sunnah di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian setelah takbir kedua dalam posisinya membaca sholawat. Kemudian takbir yang ketiga, setelah takbir yang ketiga membaca doa. Saat takbir keempat boleh membaca doa lagi tambahan langsung salam. Jadi sekali lagi sholat jenazah itu ya seperti ya tidak seperti sholat pada umumnya. Tanpa ruku, tanpa sujud. Jadi lamun dekat oge-nya antara sab dengan sab ke atas satu ya sama lain posisinya ya. Itu tidak jadi masalah. Karena tidak ada ruku dan sujud. Nah, dalam posisinya tangan itu, ini berarti kembali kepada cara atau kaifiyah penyimpanan tangan. Ya, ketika kita membaca Fatihah, katakanlah membaca doa, posisi dalam kondisi bersedekap. Nah, untuk persoalan sedekapnya di mana, mangga itu dikembalikan kepada amrun mawsiun. Kalau Imam Tirmidzi menyebutnya ya, perkara yang luas, badai dina dada, mangga, badai di luhureun. Udal mangga gitu kan, bade dihandapkeun udal ngan ulah handap teuing. Eta mah pilih teman nyepeng salah nyepeng pilih. Jadi posisi dalam keadaan bersedekap ya, silakan bebas itu ya. Penyimpanannya mau di dada boleh gitu kan, karena memang hadis-hadis mengenai hal itu lemah, tidak ada yang sahih. Yang menyimpan tangannya mah begitu, silakan saja. Itu satu. Yang kedua saya tambahkan, di mana posisi menyimpan tangannya itu, kan tangan kanan menyimpan di tangan kiri. Nah, itu terletak setelah tulang pergelangan sampai sikut. Silakan memegangnya di antara itu. Begitu ya. Abdi biasanya bade caket siku mangga teu sawios. Asal posisinya tadi antara pergelangan tangan sampai sikut. Jadi mau dekat dengan pergelangan tangannya boleh. Mau agak menjauh dari pergelangan tangan boleh. Pokoknya antara sikut dan itu. Jadi sekali lagi posisi tangan dalam keadaan bersedekap. Itu seperti sholat pada umumnya kalau yang itu. Iya, baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga Bapak, hatur nuhun untuk yang barusan telepon, silakan disambung kembali Bare Cakra 2035955 dan 2042396 bisa dipergunakan kembali untuk telepon on air ya. Yeah. Mangga Wilujeng Enjing, oh ini yang CLBK kembali mendengarkan cahaya kolbu. Ada yang CLBK mendengarkan cahaya kolbu. Burina Wilujeng Enjing, kumaha kabarna damang ini dan sekeluarga juga nih yang ada di Cibiru Ustaz. Di Permata ya, daerah Permata ya Burina teh ya. Wilujeng Enjing salam baktos kasih mamah oge amugia sehat oge ka ieu nya raka-rakana oge nu aya di bumina Wilujeng Enjing. Sareng Burina nembe teh tuh alhamdulillah mau nyimak cenah Ustaz. Alhamdulillah hatur nuhun. Oh bahasanya pakai bahasa Inggris, stay tune Kang cenah. Stay tune. Bangga Burina hatur nuhun. Terus kita lanjut kembali juga Wilujeng Enjing nih yang sudah hadir untuk Ibu Yani dari Gunung Batu juga hatur nuhun, dan kita sambil ke telepon lagi juga ya. Baik. Ya, halo. Oke, putus. Boleh sambung lagi Bare Cakra 2035955 dan 2042396.
Mangga ieu sareng Wu Imas oge Wilujeng Enjing dan juga untuk yang mau telepon lagi juga silakan. Iya, kami tunggu kebersamaannya. Mangga, halo. Halo. Ya. Nyambung bicaraan tadi Pak iya Pak. Oh, nonombe mangga Pak kumaha. Yang ti Pawawan. Mohon mangga kumaha Pak. Dina maca sholawat sareng doana teh nalika nuju sidakep gitu. Mohon leres. Mohon Pak leres. Jadi takbir heula terus sidakepan dalam posisi sidakep ya, gitu. Mohon atur nuhun. Terus pamita salam aya doa khusus saya. Kanggo jenazah maksudna. Mohon. Oh, mohon mangga kayak urang. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sementara yang saya ketahui berdasarkan keterangan hadis Nabi SAW tidak ada doa yang khusus. Maka itu doanya dikembalikan kepada masing-masing orang untuk mendoakan jenazah itu saja ya. Jadi kalau doa khusus tidak ada begitunya. Komo teu aya dirinya makan zikir-zikir mutlaqoh ya muqayyadah teu aya. Mutlaqoh semua. Teu aya ya. Maka oleh sebab itu silakan setelah selesai setelah salam mangga eta mangga ngadoakeun we eta mah pribadi. Ku bahasa orang asna yang nu simpel apa urang mah nu simpel. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sakitu ge cekap kan. Ya Allah ampunilah dia dan berikanlah rahmat kepada dia gitu kan ya. Tidak ada bacaan khusus maka doanya kita kembalikan kepada masing-masing orang. Dalam hal mendoakan kepada si mayit itu saja, si jenazah itu satu. Yang kedua saya tambahkan bahwa setelah selesai maka jangan ada perkataan-perkataan yang kurang baik bagi si mayit. Itu atau menceritakan keburukan jangan. Misalnya terus beda sholat si jenat coba si jenat hidup nanti jangan mengatakan perkataan yang buruk karena di situ apa idah hadartumul marid awil janazah apabila kamu menghadiri mayit atau orang yang sakit apa maka faqulu khair maka katakanlah yang baik. Fa inal malaikatu aminun itulah sederhananya karena para malaikat mengaminkan. Oleh sebab itu seburuk-buruknya si mayit katakan ya. Katakanlah yang baik. Kita yang mudah-mudahan perkataan kita ini diaminkan oleh para malaikat itu. Menjadi kebaikan untuk kebaikan si mayit itu misalnya eta sanauskeun misalnya eta nu jujur meunang teh koboy kangnya. Ya pokoknya mah koboi lah gitu. Kita tuh sampaikan saja kebaikannya, jangan mengatakan sesuatu hal yang buruk. Pilih ya. Dalam kondisinya kita tidak sadar ya, ketika menyatakan yang buruk diaminkan ke malaikat. Nah eta anu jadi doana teh. Mangkaning malaikat mengaminkan man diiyakeun yang moal kehalangan doana teh. Ini sebagai tamanya sekali lagi tidak ada sementara yang saya ketahui ya berdasarkan keterangan Nabi belum menemukan hadis yang tegas yang mengkhususkan doa ya setelah selesai sholat jenazah mangga mangadoa we urang sasaena kanggo kasayan si mayit dah gitu ya. Oke, baik kita ke penelpon berikutnya silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saha harga opatnya larang. Karena orang wajib mengikuti tapi hukumnya kumaha untuk mazhab. Oh mangga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Barang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Urang tingali heula ye hartosna mazhab teh kan. Mazhab itu adalah titik pijak atau katakanlah pendapat dari imam tertentu ya. Pami abdi gaduh pendapat eta teh mazhab Yusuf lamun cek bahasa mah. Mazhab mah kalau dalam bahasa hadis tempat BABG mazhab cek bahasa. Iya, ya. Menurut bahasa ya. Jadi mazhab itu tempat berpijaknya pendapat seseorang atau tertentu dengan cara-cara yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Misal Imam mazhab Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i dengan cara yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Maksudnya kalau dalam bahasa kita mah cara-cara nangtoskeun hukum yang dikudakan oleh Imam Syafi'i. Ala Imam Syafi'i lah gitu. Imam Malik, mazhab Malik. Imam Malik berarti pendapatnya Imam Malik dengan cara penetapan hukumnya menurut Imam Malik. Jadi setiap para imam punya cara-cara menelaah hukumnya masing-masing yang berbeda. Metodenya lah kalau dalam bahasa kita mah. Nah, bagaimana dengan mazhab? Sebetulnya kita ini tidak terlepas dari mazhab semua juga. Iya, karena kalau terlepas dari mazhab, ya bagaimanapun ada pertimbangan-pertimbangan imam mazhab pasti ada.
Hanya ada yang nongerak terlihat jelas kemazhabannya, ada juga yang secara tidak langsung. Nah, kalau bermazhab dalam pengertian mengikuti metodologi yang digunakan oleh imam mazhab, ya silakan. Yang disebut dengan di kajiannya nanti usul fikih itu mah, kan gitu ya. Nah, bagaimana, bolehkah apakah harus kita bermazhab? Ya, dengan hari ini saya sampaikan, silakan bermazhab, tetapi harus konsekuen dan konsisten dengan mazhabnya itu sendiri. Termasuk cara dan metode-metode. Terutama cara. Iya, cara-cara yang digunakan atau metode yang digunakan oleh imam mazhab tertentu itu. Misalnya gini, saya tuh mazhab Imam Malik misal, atau si A mazhab Imam Syafi'i, si A mazhab Imam Hambali ya, atau Maliki. Nah, ketika seseorang itu menganut mazhab tertentu ya, maka harus konsekuen dengan dan konsisten dengan metodologi yang digunakan oleh mazhab itu, bukan hasilnya saja. Tetapi cara-caranya pun sama harus digunakan, dipahami. Iya. Contoh kita ini salah satu contoh saja. Di kita pada umumnya bermazhab Syafi'i, ya. Nah, pertanyaannya konsisten dan konsekuen tidak dengan mazhab itu? Pertama, ya. Cara yang digunakan oleh imam mazhabnya, Imam Malik, Imam Syafi'i misalnya, atau misalnya si A Imam Malik, caranya digunakan. Nah, yang tidak boleh itu yang tidak konsekuen dan konsisten dengan caranya yang dilakukan oleh imam mazhab. Jadi jangan sampai kita mengklaim duluan tapi tidak konsisten. Misalnya begini, Imam Syafi'i dia menetapkan bahwa yang dijadikan sumber hukum, ini kata beliau, 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, anggoheula siga kituna. Ketika kita akan menetapkan hukum, mengikuti hukum, ayat penjelasan Al-Quran. Imam Syafi'i gitu, Kang. Imam Syafi'i pun demikian. Nantoskeun ya ayatna. Terus kumaha hadisna, kan gitu. Teu ayeuna Quran ditinggalina hadis atau dua-duanya ada. Wah, ini mah Quran hadis tidak jelas, tidak tegas, bukan tidak jelas ya. Tidak tegas. Maka beliau itu ambil menggunakan kias. Wah, kias oge mah rese. Beliau menggunakan ijma. Nah, pola-pola seperti itu digunakan oleh kita hari ini. Harus dipahami oleh kita. Bilih urang teh pas ditaros mazhab pas taros ayatna naon. Nah kitu da imam mazhabna nganggo ayat. Misalnya begitu. Silakan bermazhab tetapi konsekuen dan konsisten dengan cara-cara yang digunakan oleh imam tersebut. Iya, nah, gitulah. Wah, Imam Syafi'i pakai Quran jelas ya. Hadis ya juga dia beliau pakai. Bukan hanya sekedar pemahamannya saja. Beliau punya sandaran loh memahami tentang sesuatu hal itu. Ada penjelasan Al-Quran, bagaimana Al-Qurannya, bagaimana hadisnya. Itu dulu yang beliau utamakan. Nah, kita pun juga harus ikuti juga. Saya juga sama nih, kita umat muslim menggunakan juga keterangannya. Qurannya dulu seperti apa, kemudian bagaimana hadis Nabi SAW-nya juga kita cari untuk penjelasannya itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi silakan saja kalau memang mau bermazhab ya mangga, tetapi dengan catatan konsekuen, konsisten dengan kemazhabannya itu sendiri. Dan cara memahami bagaimana. Cara memahaminya. Gitu kalau saya melihatnya ke situ. Kalau dilihat cara mah enggak. Dan setiap orang kita juga enggak lepas dari imam mazhab. Mungkin ada cara-cara yang lebih tepat dari sekian banyak mazhab. Karena ingat setiap mazhab itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Contoh kan, Imam Hanafi itu bukan orang Arab. Orang bule. Orang menyangkil orang Arab kan. Imam Hanafi itu orang bule. Iya kan gitu. Orang Eropa. Dia berpikir hukum itu dengan logikanya yang kuat. Kan begitu ya. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu mah guru jeung murid kan sadayana. Iya, betul. Imam Malik teh guruna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh guruna Imam Ahmad bin Hanbal, eta mah satu rangkaian kecuali Imam Hanafi. Yang eta mah muter gitu. Di Eropa. Di Eropa kan gitu. Nah, setiap orang punya cara. Nah, karena kenapa akhirnya berbeda? Karena setiap orang dipengaruhi dengan lingkungannya masing. Kenapa Imam Hanafi lebih kuat logikanya? Karena memang wajar mereka hidup di lingkungan yang berpikir kritis gitu kan ya. Lamun tema hadis rada kaditut mah rada lambat. Lamun cara bahasa urang mah nya. Rada aheng. Rada aheng. Beda dengan orang ya mazhab-mazhab yang ada di Timur Tengah ya, katakanlah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal kan itu agak mirip-mirip lah. Yang penting tapi yang jelas mereka
ingat sandaran utamanya Quran, hadis. Itu sandaran utama. Sok emang nggak diawas lah. Ya bahkan di mukadimah. Di mukadimahnya juga sama. Kita sama mereka kan gitu. Misalnya taruh seuran bade mazhab Syafi'i mangga. Sok usul fikihna cingnyaan kan gitu ya. Kitab Arisalahna usul fikihna dikuasai. Kitab Al-Umna cing molotok kan gitu ya. Terus kitab tafsirnya juga harus molotok. Kitab hadisnya Syafi'ina kudu molotok oke kan gitu. Jangan sampai mohon maaf kita bermazhab tetapi ya metode caranya ditinggalkan. Wah ini lamun Imam Syafi'i hadirnya wah tama Fathul Morgana cenah. Jadi tulis tonggong atas nama abdi. Nah itulah. Jadi silakan saja tetapi dengan catatan ya konsekuen dan konsisten ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian untuk Bapak yang barusan bertanya ya. Oke, Bara Cakra. Namun ya kita tunda dulu. Ini kita jeda dulu juga. Bara Cakra mohon maaf, namun nanti ketika balik lagi ya kita angkat kembali ya telepon dari Bara Cakra yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kalbu, termasuk Ustadz menyambung juga nanti terkait ini tentang sholat jenazah lagi Ustadz. Ada yang bertanya dan juga Bara Cakra yang selalu nanti kita lanjutkan dengan bahasan ini tentang menyambung sholat jenazah yang tadi Ustadz. Kalau pada takbir ketiga doanya harus panjang atau bisa sampai kemana katanya Ustadz. Baik, ini tentang doa dalam sholat jenazah Ustadz ya. Ya, Bara Cakra tetap di Cahaya Kalbu masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Bara Cakra kita lanjutkan kembali. Ini satu lagu dikasih judulnya duit Ustaz. Doa usaha ikhtiar tawakal. Luar biasa Bara Cakra memang betul. Jadi yang dimana bahwasanya kalau kita memperhatikan kembali ya Bara Cakra ini Nabi SAW sebetulnya mendoakan kita sampai kiamat. Bagi mereka khususnya yang mulai aktivitas di pagi hari Ustaz, bahkan dari subuh hari. Betul seperti itu Ustaz. Iya silakan penjelasannya juga Ustaz. Ya. Bara Cakra rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan sebuah penjelasan bahwa di pagi hari itu ada dua malaikat yang selalu mendoakan kita. Terkait dengan mereka-mereka yang bersedekah dan terkait mereka-mereka yang mengoretkan uangnya. Oh gitu Ustaz. Jadi ada kita itu setiap pagi diaping sama dua malaikat yang setiap subuh mendoakan kita. Kalau kita ya mereka-mereka yang mau bersedekah ya bukan di pagi harinya ya. Pokoknya di hari eta setiap pagi malaikat kedoain bagi siapapun mereka yang di hari itu bersedekah, maka doanya mudah-mudahan ya semoga Allah memberkahi, memberikan berkah terhadap hartanya, menggantinya juga kan begitu. Tetapi bagi mereka yang tidak mengeluarkan hartanya maka para malaikat mendoakannya mudah-mudahan mereka ada dalam kesempitan. Ini artinya apa? Bahwa kita harus berbagi lah gitu kan. Betul, ya, para malaikat pun sudah memperhatikan kita setiap pagi itu dengan doa-doanya. Tinggal bagaimana kita ya meresponnya. Apakah mau merespon dengan kebaikannya, doa kebaikannya atau doa keburukan mereka. Sebab doa mereka para malaikat pasti diijabah kan. Ya, mual hinyai dalam bahasa Jerman. Mual nyangket Ustaz. Mual nyangket kena tiang listrik mual ya. Langsung nalanya ke aras ya. Baik. Mudah-mudahan aktivitas kita semua ya mendapatkan keberkahan. Amin. Ini saya sampaikan kan, aktivitas baik dan tidaknya itu nanti setelah sholat malam bisa kelihatan. Gitu ya Ustaz ya. Sholat malam itu bisa, kalau seseorang sholat malam maka pada pagi harinya Allah akan memberikan kecerahan. Kecerahan hati, kecerahan batin, kecerahan pikiran. Sebaliknya kalau mereka tidak melakukan sholat malam maka mereka akan tergelapkan hatinya gitu. Poek kalau dalam bahasa Perancis ini rarumut gitu. Rarumut gitu. Iya. Jadi kalau pengen hidup hari ini baik, diawali dengan salat malam kan begitu ya. Maka Allah akan memberikan kebaikan, ketenangan hati. Mangga dah rawas lah. Dan itu mah memang harus dirasakan dengan di-actionkan gitu kan ya, dengan oleh kita dilakukan. Mangga dah rawas. Kalau kita dengan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oh, pasti yang itu pasti ya, jelas. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan ketika orang sholat malam dan pada pagi harinya dia akan mendapatkan kecerahan. Oh, ketambah lagi disambung kalau misalnya sedekah pagi harinya. Sedekah pagi hari wah atau eta mah insyaallah Kang full tank pahala dalam ngobrolkeun pahala mah. Kebaikan tuh insyaallah ya mudah-mudahan. Dan jangan sampai kita di hari ini tidak punya kebaikan, itu saja. Apapun yang kita bisa lakukan hari ini, kebaikan lakukan. Iya. Lakukan. Itulah yang disebut dengan fastabikul khairat. Iya. Luar biasa Bara Cakra, sehingga kita pun juga tidak lepas ya dari pun ada dalam keadaan
hiburan, bekerja itu tidak lepas dari nilai-nilai kebaikan. Nah, itu yang paling penting. Baik. Ya, kita undang kembali Bara Cakra, silakan untuk yang mau telepon 2035955 dan 2042396-nya bisa kembali dihubungi ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sarang saha ieu teh? Sarang Mamah Dedeh. Aduh, Mamah Dedeh curhat dong, Mah. Iya dong. Iya. Jadi dikentos lah. Lah sadisut ayu sih. Salam patos kanggo salam patos pangaresa. Alhamdulillah. Mohon sami-sami, Mama. Mama sehat dinten ayeuna. Amin, moga-moga dipasihan kesehatan lahir batin. Amin, insyaallah. Mangga. Mungkin pidoana we sing istiqomah dina ibadah. Amin, insyaallah Mama. Ku abdi pribado sareng ku Ustaz agenya, mohon. Kumaha Mama? Mohon bade ngajengkeun pertarosan upami nya itu kalaman gitu. Siangna tetep kape aktivitas lajeng langsung ke majelis mulih asar teh kumari ngaraos kape kirang sehat lajeng gogoleran kaboboan mohon aya eling-eling tabuh 10 wangi ta kumaha anu kedah dilakukeun ku pribado sakitu mohon jazakillahan kasiron kana walaranana amin matur nuhun dikantu mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bara Cakra rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Mamah Dedeh. Ini Mamah Dedeh yang curhat ini ke kita. Bukan yang lain curhat ke Mamah Dedeh. Mamah Dedeh turun. Jadi kalau memang ketinggalan sholat asarnya atau maghribnya, maka bisa dilakukan nanti di waktu isya. Ketika bangun dan ingat. Aduh, sana itu dikersakeun ku Allah teh gugahna subuh, totogeun sadayana sareng subuh. Tapi salatnya berurutan. Iya. Misalnya nih, kita setelah asar lupa nih ya ketiduran dan kemudian sholat maghrib terlewat, sholat isya juga terlewat ya. Maka ketika bangun maka lakukan sholat itu. Dari mulai asarnya dulu. Kalau asarnya ketinggalan ya. Asar, kemudian maghrib, kemudian isya, sekalipun di waktu malam dilakukannya ketika bangun dan ingat. Aduh, cenah ieu mah emot atuh subuh, asakan tenan ganti sawios. Kalau memang dalam kondisi itu ketiduran, misalnya aduh cenah gugahna subuhnya sok totogeun deui we sadayana kan. Maghrib heula, isya heula teras subuh. Teu sawios. Jangan ditinggalkan. Jangan ada istilah bagian kagok borontok kapalang caramang geus katinggalkeun ya salatan tongan teu dah. Jangan seperti itu, lakukanlah sholat dan itulah menjadi kifarat atas lupanya itu. Ya, jadi jangan apa ya? Jangan meninggalkan sholat dengan sebab itu. Kenapa? Rasulullah SAW memberikan cara-cara seperti itu supaya tidak meninggalkan sholatnya dan tidak perlu mengganti di hari besoknya. Kan suka enak gitu geringnya. Enjing dari gentosan deui, dinten ena digentosan, enjing oge digentosan deui teh kedah. Cekap cukup ketika kita bangun lakukanlah itu saja. Gitu ya. Mudah-mudahan kartos aku Mamah Dedeh teu mah nya ka dieu we Kakang Adian tepangan. Tong nyenak cikopi ulah. Ka dieu nyenak pertarosan. Tah intermejo. Wah, enggak hatur nuhun Mamah Dedeh ya. Baik, demikian untuk jawaban atas pertanyaan tersebut. Ustadz menyambung tadi tentang ini ya, salat jenazah Ustadz. Pada takbir ketiga itu doanya harus panjang atau sampai mana Ustadz? Yang baku kan itu Allahumma firlahu warhamuha wa'afi wa'afu anhu. Itu ya. Kalau mau tambah lagi nanti di takbir keempat sebelum salam. Gitu. Kita misalnya mau tambah lagi nih doa we, tacan wareg ya. Da ponyong ngadoa deh. Maka di setelah takbir keempat Allahu Akbar baca lagi doa. Jadi kan begini, takbir pertama Fatihah surat, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doanya yang itu saja Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afu. Wah, itu kirang keneh yang ngadoakeun teh tacan puas hoyong ngadoakeun deh ka jenazah. Setelah takbir keempat baca lagi doa, selesai doa baru salam. Jadi ada ruang di setelah takbir keempat. Oh, itu fasilitas lebihnya di situ. Silakan itu bisa dilakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ya, dan juga ada pertanyaan kembali Ustaz. Ini dari
enjing-enjing mah janten Neng Uci cenah orang soldier teh Ustaz. Alhamdulillah. Neng Uci Bu Suci Ustaz maksudna. Bismillah Ustaz. Dosakah jika seorang istri kepo terhadap suaminya alias woncunau teh geuning woncunau teh. Hingga sang istri ini menyelidiki secara rahasia aktivitas suaminya. Dalam hal apa? Nah itu harus jelas dulu ya. Kalau itu dalam ranah-ranah kebaikan, ya biarkan, berikan izin, ya. Kalau mencari, bahkan dukung, ya, bahkan didukung, gitu, betul. harus didukung, ya. Jangan dulu menyimpan suuzonnya, boa cenah ieu mah. Nu di pilarian teh cenah salahna we, cenah eta ulah. Digerean. Jadi boleh, tapi dengan catatan lihat dulu itu kasusnya seperti apa. Ini kasuistik ya. Iya. Bisa tidak semua digeneralisir, ya dilarang atau diperbolehkan enggak. Dalam hal apa dulu, gitu kan? Tentu saja biasanya kita dapat informasi dulu itu teh, ya. Nah informasinya cross-check heula ku urang, kan gitu. Jeung urang saujug-ujug nampi informasi. Tabayun dulu, gitu kan. Nah jadi tergantung yang dikepoinnya apa. Iya. Dan niat tujuannya gimana juga. Benar juga kan begitu. Selama di situ ada kebaikan ya sudah. Ya. Karena bagaimanapun ya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tetap tidak bisa diintervensi. Ya bukan arogan dan memang seperti itulah. Ya, seorang laki-laki diperankan oleh Allah sebagai pemimpin. Ya. Jadi sekali lagi saya nggak langsung jawab situ. Dalam hal apanya dulu lah, gitu kan. Kalaupun ada sesuatu hal ya tinggal tanya saja, begitu. Selesai masalah kan gitu. Iya, jadi memang hubungan dengan pertanyaan itu ya Ustaz ya. Itu memang ya kurang-kurangnya mah jangan sampai jadi pembenaran juga gitu kan ya Ustaz ya. Itu. Ya istilahnya enteng bangga gitu nya Ustaz. Enteng bangganya Ustaz ya. Bab nu kitu. Jadi tergantung ya yang dikepoinnya apa dulu. Iya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena memang suatu hubungan itu saat ini ada sebuah pesan juga Ustaz bahwasanya suatu hubungan itu mau bagaimanapun ceritanya lihat saja kebaikannya. Gitu aja sih Pak. Sehingga kita tidak akan berpikir buruk dan menilai buruk sesuatu itu. Gitu kan ya Ustaz ya? Tangtos laras. Betul. Di kacamata kebaikan lah gitu lah. Kacamatana lebah ulah laleur. Iya, kacamatanya lebah ulah laleur. Baik, demikian untuk Neng Ucinya nembe teh ya. Siap, atur nuhun. Lanjut kembali Bare Cakra, silakan untuk yang mau telepon kayaknya satu penelpon lagi aja Ustaz kita terima. Silakan Bare Cakra 2035955 dan 2642396. Tuh geningan Ustaz ieu teh ibu-ibu tim majelis taklim Sakinah Gumujang cenah pas Ustaz nyebatkeun mengoretkan cenah. Majelis taklim Sakinah Mawaddah Warahmah. Iya Sakinah wungkul Ustaz terus. Mohon. Mami Warahmah aya wani mah. Ka ditu nantinya siap. Ya, termohon salam baktos juga untuk ibu-ibu pengajian dari Majelis Taklim Sakinah juga ya Ustaz ya. Dari kita berdua. Oke, hatur nuhun. Ya, terus juga ada pertanyaan kembali. Bismillah, izin bertanya di luar tema Ustaz. Bolehkah sebagai suami mengandalkan syariat istri harus taat pada suami dan istri tidak boleh kufur terhadap suami sebagai dalih agar suami bersikap arogan terhadap istri serta suami bisa bersantai bermalas-malasan mencari atau memberikan nafkah kepada istri tersebut? Bagaimana sikap istri menghadapi suami seperti itu? Mohon pencerahan. Ya tentu saja perlu kita lihat dulu lah Kang. Semua juga ya harus jelas ya penglihatan kita itu ya terkait dengan persoalan tadi. Ya harus objektif lah gitu ya. Ya kadang-kadang mohon maaf ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah tuksir nusakat. Nah itu merasa disakiti asa korban ya gitu. Ini bukan pembelaan dalam satu hal. Bukan. Ya tetap saja kalau seorang laki-laki arogan ya wajar dalam satu hal tertentu. Ketika memutus perkara, kalau nggak arogan cuma lulus. Mau jadi imam, mau jadi makmum aja. Arogan dalam tanda petik ya. Sabi-sabi dia mau kenal ya. Arogan dalam tanda petik harus ada ketegasan di situ. Ya, maka tadi itu kalau memang itu terjadi ya diingatkan saja sebetulnya, tetapi dengan objektif. Nah jangan sampai terjadi kufur nikmat itu aja. Kufur asiroh ya terhadap suami misalnya. Udah dikasih dan sebagainya. Masih kan. Nah kan begitu. Kebaikan-kebaikannya nggak ada. Nah ini yang khawatir. Nah maka lihat dulu secara jelas persoalan itu gitu langsung. Maka jangan langsung dihukumi gitu kan.
Nah, ini iya Ustaz, betul. karena orang itu menghukumi lahiriah, tidak menghukumi batinnya, kan begitu ya. Maka oleh sebab itu, ketika menghadapi sebuah persoalan, lihat dulu lah secara objektif gitu. Udah tinggal lihat aja eta nawe unggul kan. Teu masihana sakali nu sabulan teu dianggap. Jadi awan we kapunten. Jadi nek awan we. Ya, pada teu masihan ngan dua dinten, kaditun teh butuh tuh. Di atang teras teu masihan Mas. Asa tenafkahan. Nah, itulah jadi harus jelas dulu. Ya jelas kalau memang seperti itu ya diingatkan lah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Betul, ya memang harus objektif dan ketika pun objektif juga memang perlu ilmu ya Ustaz ya. Iya, semua juga harus tahu posisi peran ya gitu. Jangan sampai juga nanti ya ada intervensi makmum terhadap imam. Intervensi makmum terhadap imam. Kalau dia laki-laki sudah memutus suatu perkara, ya sudah. Ya, dan itu menjadi kebaikan dan tanggung jawabnya juga bos. Kepala rumah tangga di situ begitu kan. Jadi jangan kira loh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sekalipun punya kewenangan tapi tong lepat. Iya kan? Iya. Ketika dia terjerumus salah di situ juga bermasalah, itu lebih besar. Maka dukunglah suami itu supaya bisa tegak menegakkan sebagai pemimpin. Karena kalau kita lihat dalam hadis, simpanan yang terbaik itu sanes tabungan kan. Simpanan terbaik itu adalah seorang istri yang mendukung suaminya dalam hal kebaikan, bukan yang mencari kesalahan. Yu'inu ala imanihi, yang mendukung atas tegaknya keimanan di dalam dirinya. Nah, itulah salah satu wujud kesolehan dari seorang istri. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian untuk jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan juga kita coba kembali atau ini yang sudah bergabung lagi juga di antara lainnya. Sudah ada dari Kang Abu Irsyad, wilujeng ngageber ya, wilujeng enjing. Kang Daryana oge hatur nuhun, Teh Ratna Pasir Koja oge hatur nuhun. Terus Bu Haji Siti Sohana kumaha damang, ieu sareng hibapana cing sehat oge kabarnanya, alhamdulillah nuju nyarimak cenah Ustaz. Alhamdulillah hatur nuhun. Oge ka Pak Ustaz Asep Mujahidin, Ustaz Asep MZ ieu Ustaz ya, Cimaung teh ya. Mau ngagaur teh gini. Ngagaur. Bangga wilujeng ya. Wilujeng enjing salam baktos ka sadayana oge. Terus udah gitu ada siapa lagi nih? Kang Abel oge nuhun, hatur nuhun ya untuk Kang Abel dan Teh Nur, terus juga untuk Mama Eti Mama Rahma oge Cikancung hatur nuhun gitu ya Ustaznya. Hoyong ieu ngaliwat sarang cenah Ustaz. Insyaallah. Abdi ge ngaliwat tadinya. Sarang ngaliwat nanti Ustaz. Ya, Barai Cakra dan Ustaz karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Hatur nuhun Barai Cakra yang sudah bergabung, Ustaz hatur nuhun juga untuk kesempatan pagi harinya ini. Dan tentunya terima kasih juga Kang Erwin Damang, Kang Erwin. Alhamdulillah ya Kang Erwin yang tugas malam Ustaz ya. Akhirnya nyambung atau napi beres? Beresnya alhamdulillah. Siap. Barai Cakra, kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan di pagi hari ini. Barai Cakra, insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Cahaya Kalbu bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Iya, semoga apa yang telah dipapar oleh Ustadz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Walakhiru dakwa alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit. Aku lupa lihadal. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.